Powered by a combination of the most advanced technology, we'll take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense they will take your breath away in specially designed theaters. Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue lagi nggak di rumahnya, gue lagi syutingnya di luar karena barangnya nggak muat juga kalau gue syuting di rumah. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah barang yang sebenarnya masih berhubungan sama layar, tapi bukan monitor dan bukan TV juga gitu. Dan sebenarnya barang ini pun juga tidak pernah masuk menjadi top of mind gue kalau misalkan mau main game atau mau nonton TV gitu tuh nggak pernah masuk ke kepikiran gue gitu. Sampai akhirnya gue nyobain sendiri. Dan sebenarnya barang yang mau gue cobain ini adalah sebuah proyektor. Dan proyektor itu biasanya kan gue pakai kalau buat meeting doang. Dan meetingnya itu juga biasanya udah disediain gitu sama ruang meetingnya proyektor itu. Dan gue gak pernah bener-bener pakai buat nonton atau buat main game. Dan proyektor yang mau gue bahas ini namanya adalah OneBow Mozart. Dan gue cukup excited untuk ngebahas ini karena ternyata setelah gue gunakan ini barang tuh juga cukup menarik gitu sebagai alternatif TV atau monitor buat di ruang tamu atau dimanapun buat nonton atau main game bareng-bareng gitu. Dan ini juga pertama kalinya gue ngebahas sebuah smart proyektor. Jadi gue gak punya benchmark atau gue gak punya ekspektasi apa-apa soal barang ini. Jadi langsung aja gue bahas. Nah, untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Dia tuh desainnya bener-bener simple banget lah ya. Dia di bagian depannya itu ada kayak semacam fan atau lubang udara gitu buat exhaustnya kalau di bagian depan. Di bagian belakangnya tuh juga ada lubang udara karena tuh dia sistem coolingnya tuh ada di bagian sini buat ngedinginin si proyektornya. Lalu di sebelah kirinya tuh ada speaker dan di bagian atas depannya itu ya seperti biasa ada lensanya buat menampilkan si proyektornya. Nah, karena si proyektor ini tuh punya semacam fan di bagian dalamnya, jadi airflow-nya itu bisa dibilang menurut gua udah cukup baik karena di bagian depannya itu bisa dibilang menjadi exhaust-nya atau keluarnya udara panas. Jadi kalau misalnya kita lihat lewat thermal kamera tuh kelihatan di bagian depannya doang yang panas, sementara di bagian belakang tempat udara masuknya itu dia nggak kelihatan panas sama sekali. Dan gue udah pegang-pegang juga di bagian kanan kiri atasnya tuh nggak berasa panas sama sekali. Jadi secara airflow menurut gue ini udah cukup oke. Lalu di bagian belakangnya ada 2 USB port, ada 1 port HDMI sama ada audio jack juga. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ke konsol, mau pakai ke laptop itu bisa, terus mau pakai peripheral itu juga bisa dicolok ke belakangnya, dan speaker pun juga bisa dicolok di sini. Nah, selain itu di bagian bawahnya juga ada rubber fit dan dia tuh ada kayak semacam adjustable fit gitu ya di bagian depannya, jadi kita bisa ngatur angle dari si proyektor ini. Dan kalau misalnya kalian mau pakai ke bracket itu juga bisa karena di bagian bawah rubber fitnya itu ada lubang buat pakai bracket di tembok lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, si proyektor ini tuh cara pakainya juga gampang karena pas pertama kali kita nyalain dia itu langsung nge-adjust fokusnya sama nge-adjust keystone atau ada kayak semacam keystone correctionnya. Jadi gitu dia bakal langsung nge-adjust secara otomatis si fokusnya dan juga si framingnya yang mana kira-kira yang pas buat sama surface area yang mau kita pakai. Jadi secara setup itu nggak ribet. Cuman di beberapa kondisi itu dia kalau misalkan angle si proyektornya terlalu miring atau gimana itu tetap harus di-adjust sendiri secara manual dan dia itu ada kontrolnya juga di si proyektor ini. Jadi secara setup tuh menurut gue udah nggak ribet lah. Nah, selain itu kita di sini juga ada dapat remote ya, dan dia tuh sebenarnya fungsinya tuh mirip sama kayak Android TV. Jadi remote-nya kurang lebih secara penggunaan itu sama lah bisa dibilang. Dan ya kita bisa ngatur kayak autofocusnya tadi, keystone-nya bisa, dan berbagai macam untuk ngatur si proyektornya itu bisa dari sini. Dan itu dia juga punya namanya fitur Intelligence Obstacle Avoidance. Nah, itu gue udah nggak salah gitu. Nah, itu fitur itu fungsinya buat mendeteksi kira-kira apakah di frame-nya nanti ada kayak semacam pengganggu gitu. Kayak contohnya misalnya kita lagi nembak kayak gini nih, terus ada wall socket gitu. Nah, itu tuh dia bisa nge-auto framing sendiri kira-kira gimana caranya biar si framingnya itu nggak kena ke bagian si wall socket ya. Jadi menurut gue secara setup ini udah simple, nggak pusing juga buat awam. Gue rasa harusnya bisa pakai ini dengan gampang. Paling sekilas buat proyektornya itu dia secara spesifikasi utama itu dia resolusi native-nya di Full HD, cuman tuh dia juga bisa di-code resolusi 4K, cuman ya balik lagi native-nya itu di Full HD ya. Dan selain itu dia juga support aspek rasio 16:9 dan 4:3. Dia brightness-nya di 900 ANSI dan dia punya kontras rasio 3000:1. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini kelihatan pixelated atau enggak? Gambarnya tajam atau enggak sih? Nah, jadi setelah gue cobain
proyektor itu kan pada dasarnya penggunaannya itu kan butuh jarak panjang yang bisa dibilang lebih jauh lah. Beda sama kita pakai desktop PC dan kita pakai monitor, karena kan itu jaraknya lebih dekat. Dan kalau misalnya pakai proyektor ini, menurut gue idealnya itu mungkin di sekitar jarak pandang 2-3 meter gitu ya, atau yang lebih jauh kayak setup living room gitu, yang jaraknya ya lebih jauh lah dibandingkan kita di depan meja PC gitu kan. Dan menurut gue dengan jarak panjang kayak tadi, gue udah pakai buat nonton YouTube, buat nonton Netflix, gue pakai buat main Xbox Series S di sini juga. Secara kualitas gambar menurut gue udah tajam-tajam aja sih. Dan balik lagi ya, ini pertama kali gue nyobain proyektor buat main game sama buat main buat nonton segala macam gitu. Jadi gue nggak punya ekspektasi apa-apa sebenarnya. Dan menurut gue udah tajam-tajam aja sih bisa dibilang ya. Nah buat kecerahannya sendiri tuh di sini gue kan lampu ruangan gue itu di rumah pakai Bardi yang 12 apa 13 watt gitu. Dan itu gue pakai sih secara kecerahan itu masih sangat nontonable gitu di tempat gue setidaknya. Cuma memang paling ideal adalah kalau pakai proyektor ya lampunya diredupin biar kelihatan warnanya itu lebih bagus lagi. Cuman di sini kalian baik lagi, kalau misalkan punya ruangan yang mungkin lebih terang, kalian bisa atur si brightness-nya juga di sini. Terus kalian mau ngatur kontrasnya segala macam bisa. Dan dia juga punya kayak semacam preset warnanya gitu yang bisa kalian pakai. Nah, buat gamutnya sendiri tuh mereka di sini klaim pakai 90% DCI P3 ya. Cuman karena di sini kalibrator gua nggak bisa ngekalibrasi proyektor, jadi gua nggak bisa ngetes tuh klaimnya mereka kira-kira akurat apa enggak. Cuman ya sekasat mata gua aja, menurut mata gua yang swag ini kualitas gambar, kualitas warna dan segala macam menurut gue sih oke aja ya. Warna gelapnya gelap, warna terangnya terang, terus ya juga warnanya semuanya juga pop up, nggak ada yang kayak kurang kontras atau apa sih. Semuanya pas-pas aja. Gue so far nggak ada komplain lah soal si gambar yang dihasilkan atau warna yang dihasilkan sama si proyektor ini. Saya itu dia punya speaker 2x8 watt dan dia punya subwoofer juga yang letaknya ada di samping sebelah kiri dari si lensanya, mau kanan atau kiri ya tergantung angle kalian. Dan secara kualitas menurut gue ini kualitasnya nggak asal-asalan, karena secara kualitas suara menurut gue ini cukup bagus karena suaranya bersih, terus bassnya juga powernya cukup besar dan powernya tuh gede banget. Dan di ruangan kerja gue itu gue sempet set dia volumenya di 10% dan itu suaranya udah gede. Kalau lebih dari itu mungkin gue udah digedor sama tetangga. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan dipakai di outdoor pun gue rasa speakernya masih sangat mampu banget buat jadi speaker kalau kalian nonton nobarnya di luar gitu, di mana kek, di taman atau di mana, ini bisa banget gitu, nggak usah tambahin speaker lagi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya, kalau misalkan dia nggak dicolok kemana-mana gitu. Dan kurang lebih dia tuh persis sama kayak Android TV, dia tuh support Android 9 untuk bawaannya. Terus memorinya 2 GB, storage-nya 32 GB, dia bisa Wi-Fi 2,4 GHz dan juga 5 GHz dan Wi-Fi 6 serta punya Bluetooth 5. Jadi kalian bisa connect ke Wi-Fi dan sama kayak Android TV lainnya bisa nonton Netflix, bisa YouTube-an, Spotify, terus kalian bisa ada Google Play Store di sini, kalian bisa download berbagai macam aplikasi yang mau kalian download buat dipakai di proyektor ini. Dan di sini kebetulan gue juga punya Xbox, jadi ya gue bisa main Xbox juga di sini dengan layar yang sangat besar. Dan jujur ini pengalaman yang menurut gue bikin gue sangat puas banget gitu, karena biasanya kan gue di rumah pakai monitor 34 inch ya, dan pindah ke layar segini ini bener-bener enak banget rasanya. Dan ini ya pengalaman yang bisa dibilang berbeda lah. Dan selain itu kalau misalnya kalian mau screencast HP kalian ke proyektor biar scrolling TikToknya lebih besar, nah bisa juga kalian bisa screencast ke
proyektor ini Android dan juga iOS itu bisa screencast ke sini. Tetap tidak masuk akal. Lu belum nyobain, bro. Lu cobain lalu lu santai nih, lagi gini duduk set TikTok begini. Bisa, bro. Gede lagi suaranya di situ. Nah, overall secara experience buat gue yang baru pertama kali nyobain pakai proyektor untuk main game sama buat nonton sih, ini experience yang bisa dibilang menurut gue cukup unik ya dibandingkan pakai monitor sama TV yang biasanya lebih sering gue pakai buat daily. Karena ini tuh kita bener-bener kayak bisa punya layar yang gede banget sesuai sama tembok bahkan yang kita punya di rumah. Jadi bener-bener apa ya, kalau misalnya kita mau nonton nobar sama teman, sama keluarga atau apa, mumpung lagi liburan juga, ini menurut gue barang yang menurut gue cukup menarik dan menurut gue bisa jadi alternatif monitor atau TV kalau kalian memang membutuhkan sebuah layar yang bisa fleksibel gede kecilnya. Nah, menurut gue itu cuma bisa di-achieve sama proyektor kayak gini gitu. Dan paling setelah itu ya kita juga nggak perlu ribet pakai bracket, pakai meja TV juga, karena ini kan tinggal ditembak ke tembok atau ke dinding itu udah bisa nyala kan. Dan plusnya si proyektor ini bukan sebagai proyektor doang, karena dia smart proyektor, jadi dia bisa berfungsi sebagai TV juga. Jadi nggak perlu dicolok ke laptop atau dicolok ke konsol, dia udah bisa nyala sendiri gitu secara independen. Jadi secara fungsi menurut gue ini cukup menarik ya, proyektor kayak gini kayak si Wanbo Mozart ini. Jadi cukup sesuai sama tagline-nya, "Who enjoy movies with Wanbo anytime, anywhere." Dan ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal smart proyektor ini, Wanbo Mozart. Dan ya, menurut gue itu aja. Dan seperti biasa, kasih lagi pendapat kalian di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, di Discord, komunitas kami juga ada. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, tulis dari Kerenget TKI. Sampai jumpa di video berikutnya.